Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya. Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 4 semester 2. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada yang tahu materi kita hari ini? Ya, betul. Kita akan membahas mengenai keutamaan sholat. Dan tujuan pelajaran kali ini adalah semoga kalian semua dapat memahami keutamaan sholat. Ada yang tahu tidak sholat itu apa sih? Iya, pengertian sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara syariat, sholat adalah rangkaian ibadah yang berupa bacaan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Kira-kira mengapa ya kita semua harus sholat? Lalu apa yang akan kita dapatkan apabila sholat? Baik anak-anakku sekalian, sholat merupakan kewajiban setiap muslim. Orang yang sholat dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaannya. Keutamaan disebut juga kelebihan daripada yang lain. Lalu, jika kita melaksanakan sholat, apa saja keutamaannya? Berikut adalah keutamaan sholat. Di antaranya adalah sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jika rukun Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka sholat adalah tiangnya. Itu artinya orang yang melaksanakan sholat tentunya dia sudah berpartisipasi dalam menegakkan agama. Namun sebaliknya, jika seseorang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Keutamaan selanjutnya yaitu sholat diwajibkan atas muslim-muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Perintah sholat ini terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat secara langsung dari Allah, tanpa melalui perantara malaikat Jibril, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Keutamaan selanjutnya yaitu sholat juga merupakan amal perbuatan yang pertama kali yang akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi, amalan hamba yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Al-Baihaqi.
Keutamaan berikutnya, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Sebagaimana hadisnya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat pada waktunya. Lalu apalagi, tanyaku? Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi, tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, sholat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat juga dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apa masih ada kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran daripadanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapuskan semua kesalahan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan sholat. Sholat dapat membersihkan seorang hamba dari kotoran-kotoran dosa. Keutamaan selanjutnya adalah orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Jadi anak-anak, jika melaksanakan sholat dengan khusyuk, insya Allah akan mewarisi surga Firdaus. Semoga kita semua dimasukkan ke dalamnya. Amin. Selanjutnya, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa sering kita melihat orang yang sudah melaksanakan sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar? Nah, itu karena mereka masih kurang memahami makna sholatnya. Mereka hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Itulah anak-anakku sekalian, keutamaan-keutamaan sholat yang bisa kita pahami. Semoga dengan keutamaan-keutamaan sholat ini kita bisa memelihara sholat kita ya. Alhamdulillah, materi kita kali ini sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami keutamaan-keutamaan sholat. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini sebagai bahan evaluasi, ayo jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
Sekarang silahkan kalian jawab soal-soal tersebut pada buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.